koin utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya telah secara signifikan mengungguli altcoin lainnya pada tahun 2022. Oke, itu artinya semakin kecil dan semakin beresikonya sebuah koin, semakin jatuhnya dia pada tahun 2022. Jadi hati-hati terhadap koin kecil saat ini, oke? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Selamat datang di weekly update cryptocurrency. Oke, jadi setiap minggunya saya akan membuat video mengenai weekly update cryptocurrency, dan setiap harinya saya akan membuat video tentang berita dan informasi tentang cryptocurrency. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita yang dapat membantu Anda dalam berinvestasi atau trading cryptocurrency. Oke? Nah, seminggu ini kita telah mengalami seminggu yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, di mana trading sangat berombak. Oke, jadi trading sangat berombak di semua aspek market keuangan. Jadi obligasi Amerika terus sell off, komoditi yang terus bergerak secara zigzag, saham Amerika yang terus turun, dan tentunya cryptocurrency yang berjuang untuk nanjak, untuk naik. Oke, nah, menurut para pakar cryptocurrency, trading berombak ini akan terus ada selama bulan Mei dan berpotensi hingga bulan Juni. Namun mereka tetap percaya bahwasanya trading berombak ini akan berakhir dengan terobosan besar. Oleh karena itu, kita sebagai trader dan investor, kita harus tetap berinvestasi, dan tetap sabar, oke? Sementara itu, para pakar cryptocurrency ini menemukan tren baru yang sedang muncul, di mana kekuatan market crypto pada saat ini terletak pada konsolidasi yang terjadi di sekitar koin kripto utama. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi pada cryptocurrency saat ini, oke? Yang pertama adalah chart Bitcoin masih bagus, masih berada pada uptrend multi-month yang dimulai pada bulan Januari, oke? Namun tetap memiliki potensi untuk bisa break support uptrend tersebut pada saat ini. Nah, dan yang kedua adalah cryptocurrency terus mengikuti pergerakan saham dan memerlukan 10 years treasury yield Amerika, yaitu obligasi Amerika, untuk cool down, untuk cool off. Karena saat ini obligasi Amerika tersebut itu bunga returnnya terus naik, sehingga itu mempengaruhi minat investor terhadap cryptocurrency. Dan yang ketiga, cryptocurrency saat ini memiliki keunggulan yang sangat berarti pada tahun 2022, dan ini dipercaya dapat menjadi tren yang terus bertahan. Oke, dan yang keempat, para paus terus membeli Bitcoin ketika Bitcoin bergerak di bawah 40.000 US dollar. Oke, nah, dan sekarang kita coba lihat chart Bitcoin. Oke, kenapa kita mengambil chart Bitcoin? Karena Bitcoin digunakan sebagai indeksnya para koin. Oke, nah, kita lihat chart Bitcoin. Chart Bitcoin saat ini masih bagus, masih berada pada multi-month uptrend yang dimulai pada bulan Januari, namun tetap berpotensi untuk bisa break supportnya uptrend tersebut. Dan jika itu terjadi, maka akan terjadi bearish sementara yang membuat arah gerak harga Bitcoin itu menuju ke 30.000 US dollar. Oke, namun jika Bitcoin terus bisa bertahan di uptrend tersebut, maka kita akan lihat Bitcoin itu akan naik secara perlahan-lahan untuk beberapa minggu ke depan. Oke, kita harus memperlakukan cryptocurrency ini sama seperti Nasdaq, yaitu indeksnya saham Amerika. Nah, saham Amerika saat ini dihantam keras oleh obligasi Amerika tersebut, kemudian juga dihantam keras oleh pernyataan hawkish Fed, dan juga dihantam keras oleh ketakutan akan resesi. Selama tiga resiko itu masih ada, maka kripto dan saham akan terus berjuang secara berdampingan. Oke, jadi kalau kita ingin melihat pergerakan kemana arah pergerakan kripto, kita bisa melihat dari Nasdaq. Oke, nah, dari asumsi para pakar cryptocurrency, tiga resiko tersebut masih akan ada hingga beberapa minggu ke depan. Jadi tidak heran jika aset-aset yang beresiko akan mengalami penurunan selama periode tersebut. Namun, jika kita lihat jauh ke depan, kepanikan Wall Street, inflasi yang turun, dan melambatnya data ekonomi akan menghilangkan banyak faktor dari tiga resiko tersebut yang akan terjadi pada musim panas, yaitu dimulai pada bulan Juli. Oke, dan di saat itu dipercaya trading berombak akan berakhir pada dunia kripto. Sementara itu,
para pakar cryptocurrency melihat tren baru yang muncul di mana menurut pengamatan mereka, koin utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya telah secara signifikan mengungguli altcoin lainnya pada tahun 2022. Oke, itu artinya semakin kecil dan semakin beresikonya sebuah koin, semakin jatuhnya dia pada tahun 2022. Jadi hati-hati terhadap koin kecil saat ini, oke? Apalagi koin-koin micin, koin-koin nggak jelas, ya. Jadi, tren tahun 2022 ini mengarah kepada koin-koin kripto utama. Oke, atau koin-koin besar. Nah, tahun ini kita dapat melihat Bitcoin turun sebesar 12%, Ethereum turun sebesar 17%. Namun sementara itu, altcoin seperti Avalanche turun 23%, Polkadot turun 31%, Uniswap turun 48%, dan Algorand turun sebesar 57%. Oke, nah jadi para pakar percaya bahwa saat ini konsolidasi sedang terjadi di sekitar koin utama karena ketakutan akan resiko jangka pendek tertekan oleh sentimen bullish jangka panjang yang tetap ada. Jadi mereka tetap percaya bahwasanya bullish pada cryptocurrency akan tetap ada ke depannya. Oleh karena itu, investor ingin menjadi investor jangka panjang tapi tidak ingin mengambil resiko dengan membeli altcoin kecil. Oke, mereka ingin mengambil resiko yang rendah dalam berinvestasi kripto dengan cara membeli koin utama. Nah, faktor lain yang menyebabkan konsolidasi di sekitar koin utama itu juga disebabkan oleh pembelian Bitcoin di bawah 40.000 US dollar oleh para paus. Oke, nah, dan menurut para pakar, diprediksi para paus ini merupakan institusi-institusi. Jadi, koin kripto yang dibeli oleh para institusi akan memiliki harga support yang lebih jauh. Oleh karena itu, strategi kita sangat sederhana saat ini, yaitu dengan kita membeli dips koin-koin utama, koin kripto utama, atau bahasa kerennya kita serok koin-koin besar, koin-koin utama. Oke, jadi hati-hati terhadap koin kecil. Oke, nah, sementara itu terus berinvestasi dan terus bersabar. Jadi fokuskan investasi kita kepada koin-koin besar. Oke, nah jadi hanya itu saja update weekly kita. Dan sementara itu saya akan sharing kepada Anda berita-berita yang dapat menjadi keputusan Anda dalam melakukan tindakan terhadap investasi atau trading yang sedang Anda lakukan saat ini. Oke, nah yang pertama berita dari Algorand, oke, atau Algo. Algo menyewa papan reklame di Times Square untuk Moment of Darkness atau momen kegelapan untuk menghormati Earth Day, Hari Bumi. Nah, jadi papan reklame yang disewa perusahaan akan menampilkan ajakan bertindak sampai jam gelap dimulai pada jam 8 malam ET jamnya Amerika. Nah, Algorand Foundation telah menyatakan bahwa tujuan utama dengan tampilan iklan yang unik ini adalah untuk menghilangkan mitos seputar dampak negatif terhadap beberapa teknologi blockchain. Algorand Foundation menghitung bahwa papan reklame yang dimatikan selama 1 jam akan menghemat 6.500 kWh yang merupakan jumlah daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 350 juta transaksi di Algorand. Oke, dan yang kedua, berita dari INJ, Injective Pro meluncurkan harga tetap Bored Ape Yacht Club di Injective di INJ. Oke, jadi pengguna Injective Pro sekarang dapat mengambil posisi long atau short pada koleksi NFT teratas yang ada di blockchain Ethereum. Oke, nah daftar terendah dari NFT Bored Ape saat ini lebih dari 370.000 US dollar. Nah, berita ketiga datangnya dari Gary, Gary Network. Gary Network terintegrasi dengan Chainlink, yaitu Link. Pengembang di jaringan Gary sekarang akan memiliki akses ke data akurat dan anti rusak yang diperlukan untuk mendukung pasar tokennya. Oke. Nah, dan yang keempat, berita dari Chainlink, Link. Oke. Link merilis laporan tentang industri energi dengan Teknalia. Oke. Nah, laporan tersebut menekankan bagaimana teknologi blockchain dapat secara drastis meningkatkan infrastruktur energi melalui nubot yang menghubungkan data dan blockchain secara bersamaan. Nah, untuk menghubungkan data dunia nyata dengan teknologi blockchain, Oracle sangat penting. Dan itulah mengapa Chainlink akan meroket saat adopsi blockchain berlanjut. Oke, nah kita lanjut ke berita kelima dari Sandbox, Sand. Oke, Sand Alpha Season 2 berakhir dengan kuat. Tim proyek mengumumkan bahwa mereka memiliki 325.000 pemain selama 1 musim yang berakhir pada akhir Maret. Nah, selain itu, 700.000 pemain menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam alpha terbatas di media sosial.
Dan yang terakhir, kita datangnya dari OX Protocol atau ZRX. Jadi ZRX bermitra dengan Coinbase untuk mendukung pasar NFT barunya. Coinbase NFT baru saja memasuki tahap beta, dan berkat teknologi OX ZRX, pasar dapat beroperasi seefisien mungkin. Di antara kemampuan lainnya, integrasi Coinbase NFT dengan OX telah memungkinkannya meningkatkan efisiensi gas sebanyak 54%, yang dimana itu sangat fantastis. Oke, nah itu aja informasi yang dapat saya berikan kepada Anda, yang dapat saya sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat. Jadi strategi kita sangat sederhana. Kita fokus kepada koin besar, koin utama, oke? Jangan mengalihkan perhatian Anda kepada koin-koin kecil dulu saat ini, karena saat ini belum bagus untuk kita fokuskan koin kecil. Jadi tunggu sampai harga itu menjauh dari kurva resiko, oke? Ketika kurva resiko sudah menunjukkan aman, nah kita baru mulai trading dan invest di koin kecil untuk menikmati volatilnya yang sangat tinggi. Oke, biasanya kan koin kecil kan selalu naiknya gila-gilaan, oke? Nah, tapi saat ini jangan dulu karena terlalu beresiko, oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa sharing kepada teman-teman Anda, sharing ke grup WhatsApp Anda, dan subscribe, bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru setiap harinya Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.